malaikat yang membawa risalah, malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah Muhammad SAW, disebut oleh Allah malaikat yang paling mulia. Innahu laqaulu rasulin karim, kata Allah. Sesungguhnya dia utusan Allah yang mulia, yaitu siapa? Malaikat Jibril. Orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran pun Allah muliakan. Saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW. Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan akan merendahkan kaum tersebut pula dengan Al-Quran. Jadi pertanyaannya, teman-teman mau diangkat derajatnya atau mau direndahkan derajatnya? Yang mau diangkat derajatnya angkat tangannya. Katakan saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah angkat derajat teman-teman semua. Bukan hanya di akhirat, tetapi juga di dunia. Tadi saya sudah menyampaikan kami bercita-cita ingin mencetak 10 juta penghafal Al-Quran. Dan tentu hal ini bukan main-main. Hal ini cita-cita besar yang menjadi cita-cita kita semua sebagai seorang umat muslim yang ada di Indonesia. Dan tentu ketika kita mengangkat Al-Quran, ketika kita hendak dekat dengan Al-Quran, maka kita yakin bahwa Allah akan menurunkan keberkahannya di negara kita. Dan apakah ustadz dan ustazah hanya mau menjadi sebagai seorang penonton ketika sukses dunia Islam itu berada di Indonesia, ataukah menjadi pemain yang merupakan satu-satunya yang membawa Indonesia ini maju dan barokah? Mau jadi pemain atau penonton? Mau jadi penonton atau pemain? Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran. Ketika Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabat bahwa Allah Subhanahu wa taala punya keluarga. Lalu para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah ya Rasul? Apakah kami? Ataukah engkau? Ataukah siapa? Maka Rasulullah mengatakan, keluarganya Allah adalah ahlul Quran. Keluarganya Allah orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, orang yang senantiasa menghafalkan Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, dan yang terakhir tidak kalah penting, orang yang senantiasa berada di perjuangan Al-Quran. Jadi kalau bapak, ibu, ustadz dan ustazah merasa kayaknya saya nggak bisa ustadz jadi ngafalin Quran 30 juz, maka jadilah bagian orang menjadi pejuang untuk penghafal Al-Quran. Ustadz dan ustazah, bapak ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi mungkin sudah disampaikan, kami dari Askar Kauni kurang lebih saat ini memiliki 43 mahat yang berada di seluruh Indonesia, dan semuanya itu tidak berbayar. Semuanya gratis. Dari 34 mahat yang dibiayai oleh siapa Ustaz? Oleh para muhsinin, oleh para agniya, oleh para ustadz dan ustazah dan ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini, dan mungkin yang ada di luar. Dan alhamdulillah hampir sudah 8 tahun mahat itu berdiri dan melahirkan para hafiz dan hafizah, dan bahkan ratusan yang kita telurkan dan kita hasilkan. Dan bukan hanya hafal 30 juz, mereka memiliki sanad yang tersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Kita berangkatkan mereka, ustaz dan ustazah, kemana? Ke Mesir. Mereka mengambil sanad, bacaan, hafalannya, agar bacaannya sempurna, hafalannya sempurna. Dan kita punya 510 saat ini rumah Quran, 510 rumah Quran yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi bagi bapak ibu, ustadz dan ustazah yang ingin membuka rumah Quran,
silahkan hubungi Kang Reno. Kalau tidak ada gurunya, kita datangkan gurunya. Kalau ada gurunya tetapi tidak bisa metodenya, kita ajarkan metodenya. Sampai dengan penyusunan kurikulum, target dan lain sebagainya, insya Allah akan dibantu. Dan terakhir, saat ini kami sedang membangun Al-Quran University. Kita sudah ada mahad yang level SMP, SMA. Kita sudah ada SD yang namanya KKS atau Qaumi Quranic School. Maka kami bercita-cita sedang membangun Al-Quran University. Adanya di mana? Di Cianjur. Alamat tepatnya di mana, Ustaz? Nggak hafal saya? Cianjur. Dekat Waduk Cirata. Cianjurnya jalur gadok. Jalur provinsi. Iya, jalur Jonggol, maaf, bukan jalur puncak kalau dari Jakarta. Mana sih, Ranus? Ya. Cikalong, betul. Cikalong, bener, Cikalong. Dan kami diamanahkan kurang lebih 4,2 hektar yang akan kami bangun Al-Quran University. Dan mohon doanya bagi para ustaz dan ustazah, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan atas proses pembangunan tersebut. Dan saat ini sedang pemerataan tanah dan insya Allah akan segera dibuatkan fondasi. Kalau Allah izinkan pembangunan ini, maka Al-Quran University Askar Kauni menjadi universitas satu-satunya yang penghafal Al-Quran dan gratis. Dan tentu hal itu tidak mudah kita lakukan. Kita mengajak para kaum muslimin yang memiliki kedermawanan yang ingin berjuang bersama-sama kami untuk proses pembangunan Al-Quran University. Dan bukan hanya itu, 10 juta penghafal Al-Quran yang ingin kita telurkan, yang ingin kita cetak, tidak mudah, butuh biaya yang luar biasa. Kemarin teman-teman kami, para trainer, para ustadz, kita terbangkan ke Jambi. Kebetulan alhamdulillah Ustadz Habib berangkat ke Jambi. Lalu juga ke Lampung. Kemarin ke Lampung dan saat ini masih berada di Lampung. Dan kemungkinan ada di kota-kota ustadz dan ustazah. Tadi ada yang minta Cianjur. Insya Allah nanti kita akan agendakan ke Cianjur. Dan mudah-mudahan metode Kauni menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin dekat dengan Al-Quran, yang ingin mudah menghafal Al-Quran. Dan tentunya hal ini tidak terlepas dari perjuangan ustadz dan ustazah semua. Oleh karena itu, saya ingin mengajak para ustadz dan ustazah untuk berkomitmen dengan minimal 1 juta rupiah. Ustadz dan ustazah kami hadiahkan mushaf Kauni. Ustadz, saya nggak punya uang 1 juta sekarang. Boleh besok. Ustadz, besok juga saya belum punya. Boleh bulan depan. Ustadz, kalau saya 1 juta sekaligus saya nggak ada. Boleh dicicil. Yang penting ustadz dan ustazah mau berkomitmen menyisihkan uang sebesar 1 juta rupiah untuk proses Al-Quran University dan perjuangan penghafal Al-Quran. Maka saya mengajak siapa yang mau terlibat dan mau menjadi keluarganya Allah, keluarga Al-Quran, angkat tangannya. Ya teman-teman, mohon bantuannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas segala niat baik ustadz dan ustazah. Berapapun ustadz dan ustazah keluarkan, mudah-mudahan Allah balas berlipat ganda dan Allah hadiahkan surga yang terbaik nanti di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nanti dari sahabat kami, dari teman-teman kami mendistribusikan Al-Quran terlebih dahulu dan nanti ustadz dan ustazah mengisi form. Boleh tadi yang angkat tangan di depan. Yang tadi depan. Tidak perlu hari ini, tidak perlu besok, tidak perlu minggu itu, depan. Ranus. Ustaz dan ustazah bisa berkomitmen. Ustaz, saya setiap bulan bisa mentransfer 100.000, nggak apa-apa. Ustaz, saya setiap bulan bisa mentransfer 200.000, nggak apa-apa. Itu Ranus. 50.000 sekalipun tadi kata rekan-rekan kami, nggak apa-apa Ustaz ustazah. Yang penting Ustaz dan ustazah
siap berkontribusi dan berkomitmen. Ustadz, saya punya niat aja. Bagus. Ya, yang niat saja mudah-mudahan Allah cukupkan rezekinya. Yang bahaya yang gak ada niat ya Bu. Yang bahaya yang gak punya niat. Kalau nggak punya niat berarti tidak yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada ibu-ibu. Ada lagi yang belum mendapatkan Al-Quran? Yang belum? Al-Quran ini bisa dipakai untuk besok ya. Micro teaching, Al-Quran ini bisa dipakai untuk besok micro teaching. Ustaz, saya mau beli aja dulu sekarang untuk komitmen mungkin nanti. Bisa, tadi ya harganya sudah ditetapkan. Tetapi kalau kata saya lebih baik komitmen karena yang dikeluarkannya pun tentunya nanti akan sama. Ya, bagi ustadz dan ustazah yang sudah memegang Al-Quran dan form komitmen nanti bisa pinjam bolpennya atau bisa isinya di depan. Ya, yang sudah punya bolpennya galau. Baik, alhamdulillah kita sama-sama berlomba-lomba ya Ustaz dan Ustazah. Saya mengazamkan diri setiap subuh itu mengajarkan kelas surat Al-Mulk dengan Ustaz Jarod. Pesertanya berapa? Pesertanya lebih dari 150 orang. By WA, by Zoom, setiap hari, setiap subuh. Mereka bayar, mereka komitmen. Tetapi saya mengazamkan diri untuk membantu. Yang bisa saya lakukan adalah tenaga, maka saya ajarkan. Ustadz Hilal, Ustadz Habib, apalagi ya, Ustadz Bobi dan Ustadz dan asatidz lainnya sudah berkomitmen ingin menyebarluaskan metode ini dan membantu menghafal bagi orang-orang yang ingin menghafal. Tadi kesempatan yang sangat besar bagi guru-guru semua. Yang pertama, membuka kesempatan menjadi guru kauni. Jadi nanti akan diseleksi jadi guru kauni. Yang kedua, membuka kesempatan mempelajari kembali. Nanti para alumni ODT ini insya Allah akan dibuatkan grup dan setiap malam Jumat kita akan belajar kembali bersama Ustadz Habib. Ya, setiap malam Jumat tidak dipungut biaya. Jumat malam. Melalui Zoom. Nanti insya Allah akan dipandu bahkan ngapalnya dari Al-Baqarah. Enak banget tuh. Ya, Ustadz dan Ustazah tidak perlu mengarang gerakan, sudah dibuatkan oleh Ustadz Habib. Dan kita sama-sama terus menghafal. Di dalamnya adalah pesertanya guru-guru kauni dan peserta ODT. Jadi bisa ratusan, ya, bahkan lebih. Jadi jangan tinggalkan kesempatan yang sangat berharga ini. Selalu dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menentukan kita, menentukan nasib kita di akhir hayat kita bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Yuk sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Bagi ibu-ibu mungkin diharap tenang terlebih dahulu. Pengisiannya boleh nanti kita baca sama-sama, kita doakan. Bagi yang berkontribusi, berkomitmen maupun yang hanya memiliki niat untuk berkomitmen, kita doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keluasan rezeki kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala melipat gandakan apa yang telah dikeluarkan. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keluarganya yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Bagi keluarga yang sedang kesulitan memiliki anak, Allah mudahkan dan Allah titipkan anak yang soleh dan soleha. Bagi keluarga yang sedang ada masalah kepada istrinya, kepada suaminya, Allah mudahkan bagi Allah dan Allah selesaikan dengan cara yang baik. Bagi teman-teman, bagi ustadz dan ustazah yang berkomitmen, berkontribusi, yang memiliki hajat dan cita-cita yang saat ini belum terkabul, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk Allah kabulkan. Ila hadiniyah waliniyatin kulli salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kesempatan yang diberikan, atas waktu luang yang telah Ustaz dan Ustazah menghadiri acara ini. Mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang terbaik. Dan jangan lupa masih ada 1 hari besok. Insyaallah kami akan memberikan skema atau struktur cara mengajar dengan menggunakan metode tahun. Kalau Ustaz dan Ustazah memiliki 30 menit, apa aja sih selama 30 menit yang dilakukan? Kalau 90 menit, apa aja sih yang dilakukan selama 90 menit? Insya Allah besok akan diterangkan dan dijelaskan. Dan jangan lupa ayat yang ditugaskan dipelajari betul-betul, didalami, diresapi.